kali ini kami ada di kawasan perumahan mewah Jakal KM7. Teman-teman, ini kami posisinya ada di gate-nya yang teman-teman saksikan di layar kaca. Ini sangat lega banget. Sudah bisa dipastikan untuk row di dalamnya itu juga sangat lebar. Dan teman bisa lihat sebelah kanan, di sebelah kirinya ini sudah lengkap dengan landscape taman yang hijau dan tentunya itu enak untuk dilihat. Dan menariknya di area tengah-tengahnya di sini ada buffer sudah dilengkapi dengan landscape dan patung rusa. Ini menunjukkan ke derajat yang tinggi. Teman-teman ketika mungkin bermain ke rumah joglo yang dulu itu sering menemui ada yang namanya tanduk rusa. Itu adalah menunjukkan kasta tinggi rumah yang ada di Jawa. Nah, ini sekarang lokasinya ditaruh patung rusa seperti ini. Sudah pasti ini adalah lokasinya orang-orang yang memiliki kasta luar biasa. Nah, ini adalah untuk gate-nya teman-teman, di mana sudah dilengkapi sama security full 24 jam dan tentunya untuk keamanan di sini sangat terjaga. Nanti ketika tamu masuk ke sini semuanya sudah diperiksa baik dari KTP dan sebagainya, dan untuk satuan pun di sini selalu ready. Kita masuk aja. Halo Pak. Nah, ini adalah untuk area depannya. Teman-teman bisa saksikan row-nya udah gak bisa dilakukan. Nah, kita langsung menuju aja rumah yang akan kita review. Oke, kali ini kita sudah sampai di show unitnya. Menarik, ini luas tanah 120, dimensi 8 kali 15. Dan untuk luas bangunannya 120, di mana di dalamnya ada 4 kamar tidur, 3 kamar mandi. Menarik, konsepnya di sini modern. Teman-teman bisa lihat dari bagian atasnya dulu. Ini sangat menarik. Dari segi atapnya dia menggunakan model limasan sehingga untuk kesan elegan dan kokoh ini bisa dapat banget. Terlebih ini sudah menggunakan material yang premium, beton flat, di mana posisinya di bagian tengah-tengahnya itu juga dikasih satu centilan ke atas semacam penangkal petir, sehingga untuk safety di rumah ini benar-benar bagus banget. Nah, teman bisa lihat juga di bagian atas ini tidak ada kabel-kabel yang melintang. Kerapiannya dijaga benar karena memang semua sudah dirapikan di bawah tanah ya. Kemudian ini menarik, untuk di sebelah kanan teman bisa lihat itu ada satu coakan mundur ke belakang dan terlihat ada satu garis menggunakan stainless steel. Kemudian ada kaca tempernya, yaitu difungsikan sebagai balkon, memang khusus untuk sekedar santai menghirup udara segar Jogja Utara. Di sebelah kirinya itu ada satu majuan dan membentuk kotak pasangan geritel motif travertine dengan slab yang besar ya, 120 x 60 dengan pasangan model bata, sehingga zigzagnya di situ terlihat dan dari sini bisa dinikmati. Kemudian di bawahnya pasangan travertine itu ada satu list model klasikan dan dicat warna putih. Turun lagi ke bawah itu ada satu permainan tali air yang memberikan kesan rumah ini semakin keren. Nah, di sebelah kirinya lagi ini ada pasangan jendela, di mana itu jendela dipasang modelnya ada jendela sudut, sehingga untuk view dari dalam itu bisa ke samping dan pandangannya itu lebih lega lagi. Nah, untuk membuat seperti itu tentu ada pasangan meteo yang sudah direncanakan dari awal. Nah, kemudian untuk bagian kanopinya ini dia sudah menggunakan alderon double layer, sehingga untuk kualitasnya juga di sini sudah diperhitungkan. Untuk rangkanya di sini keren. Tiangnya dia menggunakan besi baja kanal C, sehingga kesan kokohnya dan kualitasnya di sini dapat banget. Nah, teman bisa lihat untuk di bagian atas ini juga menerus kanal C-nya, dan untuk rangka ini dia menggunakan hollow
5x10, kemudian yang kecil-kecil ini 3x6. Menarik untuk carport. Nah, ini teman-teman pasti suka semua. Batu sikat sudah ada motif bunganya, dan tentu di sini muat mobil. Dan untuk jalannya di sini juga sangat keren sekali kerapiannya, di mana di pembatas antara carport dengan jalan sudah dipasangi kanstin, sehingga untuk kerapian di komplek ini selalu terjaga. Kemudian di sini ada satu turunan yang mana fungsinya sebagai parit untuk nanti diteruskan ke masing-masing beberapa titik parit yang sudah disediakan di jalan ini. Ada yang menarik di bagian pojokan sini, sederhana tapi membuat fasad daripada rumah ini itu rapi, yaitu ada satu centilan. Ini nanti tinggal ditutup saja sehingga untuk meterannya di sini tidak kelihatan. Dan untuk kapasitasnya di unit ini yang kita review yaitu 3.500. Kemudian di sebelah kiri ini ada satu taman minimalis, sudah dilandscapekan, nanti teman-teman tinggal meneruskannya. Dan untuk air di kawasan ini sementara baru menggunakan PDM, di mana ditampung di area bawah dulu, kemudian ditarik ke atas untuk disimpan di area tandonnya, sehingga nanti untuk ketersediaan air di kawasan perumahan ini selalu terjaga. Oke, ini ada satu step naik ke area teras, sehingga nanti ketika teman-teman parkir mobilnya di area carport, naik sedikit ke sini, posisinya itu lebih tinggi daripada carportnya, sehingga ketika teman-teman berdiri sejenak di sini bisa menikmati pandangan rapihnya komplek dan juga mobil mewah teman-teman di sini. Yuk, ini menarik untuk pintunya, posisinya dia ada di samping, sehingga nanti untuk cross ventilasi udaranya ketika nanti di area taman dibuka, pintunya ini dibuka, itu akan memberikan aliran udara yang segar. Untuk pemilihan lantainya di sini juga benar-benar dipikirkan sesuai dengan fungsinya. Ini bisa lihat dia menggunakan granitel warna abu-abu kehitaman, dan untuk di area step yang paling bawah dia menggunakan batu alam, sehingga ketika teman-teman turun dari sini dan mungkin di sini ada sedikit tampias, kondisinya basah, itu tetap tidak berbahaya sehingga tidak mudah tergelincir ketika menginjakan kaki di sini. Nah, kemudian naik ke atas karena di sini sudah ada kanopinya, sehingga kemungkinan untuk basah itu lebih sedikit, sehingga di sini sudah dipasangkan untuk granitel yang sudah kasar. Nah, nanti teman-teman tinggal menambahkan rak untuk di bagian sini. Yuk, kita langsung masuk aja ke dalam rumahnya. Oke, kita ada di ruang tamu. Oh ya, nanti ketika teman-teman mengambil unit di sini sudah dapat smart door lock dari si Bardi. Nah, pintunya juga menarik, dia menggunakan kaca untuk framenya yang di bagian tengah. Tentu selain untuk pencahayaan, estetiknya juga dapat, dan untuk privasi karena pintunya di sebelah samping seperti ini itu sudah aman. Oke, ini adalah area ruang tamunya. Teman bisa lihat untuk layout dari penataan kursinya. Menarik, ini di samping pintu ada satu pasangan meja minimalis, fungsinya tentu untuk ya sekedar menaruh mungkin kunci ataupun pajangan seperti ini, tapi dengan model yang keren sih. Ini meskipun kakinya agak sedikit melebar ke sini, kemudian mejanya ini yang mungkin hanya kisaran 18-17an, kelihatan unik ya. Nah, ketika teman-teman mau memasangkan seperti ini, diusahakan untuk lebar antara kaki sini dengan meja yang teman-teman pasang itu cukup untuk teman-teman lalui dengan nyaman. Persis seperti ini. Beda halnya nanti ketika mungkin space-nya ini sudah sempit, ketika teman-teman pasang kursi yang seperti ini, itu kursinya akan nyendung. Dan untuk penataan ini, itu menurut saya sudah sangat cocok. Oke, ini mejanya juga unik ya. Dia tidak biasa, bentuknya sembarang, tapi dengan bentuk yang seperti ini memberikan kesan yang simpel. Dan kursi yang saya duduki keren juga. Jadi warnanya, kakinya serasi dengan pegangan yang
ada di kursi ini. Menarik, warnanya hitam, kemudian yang di sini warna putih. Tahu nggak kenapa untuk yang di sini warnanya hitam? Karena bagian yang ada di sini itu akan lebih cepat kotor daripada bagian yang tengah, sehingga ketika dipasangi warna hitam seperti ini itu akan awet. Nah, kemudian ini bagaimana? Ini sudah resiko, nanti tinggal panggil cleaning service, tinggal menggosoknya, itu beres. Nah, kita ke ruang keluarga. Menarik. Kursinya seperempat lingkaran. Untuk mejanya pun di sini menarik. Dia tidak template seperti meja-meja pada umumnya. Nah, di bagian sini dia bentuknya kecil, kemudian yang di bagian belakang itu membesar, sehingga seolah-olah ini tidak di dalam rumah, seperti tempat-tempat penginapan yang disewakan, sehingga tidak membosankan. Nah, kemudian untuk di bagian depan ini juga menarik, simple, cukup fungsional, dimana untuk di bagian ujungnya ini sudah dibikin seperempat lingkaran. Ketika teman-teman mau masuk ke sini atau lalu di sini nyenggol bagian paha, ini tidak bakalan sakit. Nah, secara material dia biasa menggunakan HPL dan finishingnya di sini juga cukup rapi. Nah, di bagian belakang sini ada satu pintu. Nah, ini didorong ternyata untuk nanti dimanfaatkan sebagai gudang. Oke. Nah, di lantai 1 ini ada satu kamar mandi sharing. Untuk konsepnya ini masih dipertahankan seperti cat warna fasadnya abu-abu kecoklatan. Nah, di bagian bawah ini dia menggunakan keramik ukuran 50, kemudian di dindingnya dia dibikin variasi, ini keramik 50 kali 30. Nah, kemudian di samping-sampingnya ini juga sama. Warnanya beda-beda, tapi ini masih dalam satu konsep. Sudah ada jendela untuk ventilasi udaranya nanti. Oke. Nah, untuk pintu dia menggunakan engineering wood sehingga sudah rapi dan juga fungsional. Kita kembali ke ruang keluarga. Di bawahnya ini ada, oke, menarik. Konsepnya sama teman-teman dengan meja kopinya yang ada di sini, dimana cuma dibalik saja, yang ini mengecil, kemudian yang di bagian sini ini membesar. Nggak terfikirkan oleh nalar kita yang biasa-biasa menata rumah dengan template yang sudah ada. Keren teman-teman. Oke, terus saya lihat untuk materialnya juga premium ya. Ini untuk kakinya juga masih menggunakan kayu sehingga senada dan serupa. Kemudian di bagian atas sudah dikasih lampu hias yang cantik, dan yang paling istimewa adalah di bagian belakang ini sudah disediakan untuk area tamannya. Oke, dapurnya kita cek. Untuk mejanya dia menggunakan HPL motif marmer. Di sini dia menggunakan 2 slab. Ini dari sini sampai sini dia satu ukuran. Kemudian di sini ini masih ada sedikit kelihatan sambungannya, tapi nggak begitu masalah karena sambungannya ini sudah ditutup, diselesaikan dengan rapi. Kemudian di bagian bawah ini udah ada penyimpanannya, sudah soft closing juga teman-teman. Nah, untuk di bagian sini ini menarik untuk pemasangan kulkasnya. Mungkin Kang Ristu bisa ke sini, ada sedikit dibikin lubang-lubang sehingga nanti untuk sirkulasi udara di kulkasnya ini bisa benar-benar lancar. Nah, ini pemasangan warna yang berani sehingga kelihatannya itu lebih lega ketika dipadu-padankan dengan warna HPL yang lebih terang. Sehingga untuk pemakaian kitchen set ini ada satu warna tersendiri yang memberikan kesan terang di area dapurnya. Ini sudah dipasangi sampai atas, dan teman-teman bisa lihat untuk plafon dia menggunakan model yang biasa tapi memberikan kesan yang nyaman, lega untuk dilihat. Dan di sini nih sudah dipasangi reli untuk kodenya dan juga sudah disembunyikan. Oke, di lantai 1 ini ada satu ruangan
Ini bisa difungsikan sebagai kamar tidur, tapi posisinya ini untuk area kerja. Sudah ada meja, kemudian untuk jendela juga gede, bisa dibuka, nanti view ke area carport. Ini untuk menaruh buku-buku dan pajangannya. Keren sih. Dengan ukuran yang 20 cm, kemudian penataan raknya ini dibikin miring-miring seperti ini, sehingga nanti menghemat space, tetap bisa muat buku yang banyak. Ini biasa mejanya kita langsung menuju ke area tamannya. Untuk di area belakang ini masih ada satu space cukup lega. Ukurannya kisaran 3x8. Nanti teman-teman tinggal men-skip ulang, dan misalkan untuk kebutuhan nyuci bisa di area belakang. Nanti teman-teman tinggal menyediakan satu space di sini karena sudah disediakan stop kontak dan juga kran ya, tinggal nambah sedikit aja. Oke, dari sini kita langsung naik ke lantai 2 untuk melihat kamar tidurnya. Oke, ini kita ada di bordesnya. Teman bisa lihat di sini ada jendela, kemudian di bagian belakang sana itu juga ada jendela, sehingga bisa dipastikan semua di ruangan ini tetap terang ketika siang hari. Ini adalah area terasnya, masih kosong seperti ini, meskipun full furnish ya, tapi ini masih kosong. Teman-teman nanti tinggal menambahkan sendiri. Untuk lebarnya ini ada 1, 2, 3, berarti kisaran 1,8 meteran. Jadi untuk space area entrance masuk ke masing-masing kamar di sini masih ada. Yang paling ujung ini adalah kamar mandi sharingnya. Oke, penataannya saya suka. Jadi untuk area kering memang benar-benar difokuskan untuk di depan pintu, sehingga nanti pintunya ini akan jarang terkena air, sehingga konsekuensinya adalah lebih awet. Nah, untuk area basahnya itu ada di sini, dan ini juga sudah difokuskan dengan pemasangan keramik yang bermotif kecil-kecil. Area coakannya ini sangat memudahkan banget untuk teman-teman mengambil sabun, sampo, dan teman-temannya. Oke, kita ke sini, yaitu kamar tidur pertama. Oke, dari landscape-nya kamar tidur cewek. Sudah ada satu almari gede teman-teman, tinggal memasukkan baju-bajunya aja. Nah, ini keren, bagian sini untuk nyimpen baju-baju yang dilipat. Oke, untuk lampu tidurnya cukup unik, nanti ya ini bisa teman-teman cari, ada di informal biasanya seperti itu ada. Kemudian untuk bagian backdrop di sini dia menggunakan wallpaper motif bunga-bunga warna pink. Nah, untuk gorden juga disembunyikan. Nah, di AC ini nanti lokasinya di situ sudah disiapkan. Di bagian depan ini sudah ada satu set meja belajar. Oke, nyaman, cukup unik ya. Jadi yang dikasih coakan tidak hanya di bagian sini, tapi di bagian sini juga, sehingga lebih feminim. Untuk lampu belajarnya juga unik ya, tidak menggunakan yang satu corong aja, tapi dia dikasih dua, sehingga di sini bisa posisinya lebih nyaman. Untuk rak area bukunya saya suka. Nah, untuk lantai ini dia menggunakan vinil. Nah, ini bagus, sudah di ujungnya dikasih pembatas seperti ini, sehingga ketika masuk itu posisi nyandung aman. Kita ke sini, ini adalah kamar tidur cowoknya. Secara landscape sama, cuma pemilihan warnanya saja yang beda dan pemilihan lampu tidurnya yang beda. Tapi kalau lampu tidur seterang ini dan posisinya pas di atas kepala, saya pribadi itu akan pusing, karena mata itu pastinya nanti akan silau ketika memang benar-benar dinyalakan seperti itu.
Oke, itu pilihan, tapi nanti teman-teman tinggal request saja ketika mengambil unit di sini. Lanjut ke kamar tidur utamanya. Oh, menarik. Ukurannya di sini yang paling lega dan penerangannya juga yang paling maksimal. Bisa lihat untuk jendelanya di sini seperti yang tadi saya jelaskan, ada satu area pojokan yang membuat pandangan kita itu lebih lebar jauh ke samping sana. Dan nah ini saya suka kalau lampu tidur seperti ini sehingga ini tidak begitu silau. Mungkin agak lebih keren lagi diturunkan sehingga nanti mata itu tidak begitu silau. Dan yang saya suka, nah ini dia dikasih pojokan seperti ini. Selain untuk menghalau kebisingan yang ada sumbernya dari luar, sehingga dia tidak masuk ke telinga ketika tidur di sini. Secara estetik, dia juga dapat. Untuk relinya juga sudah disembunyikan dan di arah pojokan sini keren ya, area kepuasan istri, meja riasnya. Unik sih, cukup ya untuk, tapi kekuatannya kurang ini karena nanti bakalan sering dipakai, kurang sih untuk kekuatannya, tapi secara bentuk seluruhnya oke lah. Dan ini juga menarik ya, jadi kasih pojokan seperti ini. Untuk lampu meja riasnya juga cukup oke. Di area sini, nah ini benar-benar dipikirkan, sudah dikasih cokan seperti ini juga, sehingga nanti teman-teman ketika masuk mau langsung ke kamar mandi itu juga cukup aman. Oke, di sini juga sudah disediakan dan coakannya dari bawah dia konsisten sampai ke atas, sehingga looksnya dari sini ketika dilihat bikin rapi. Nah, untuk warnanya dia konsepnya sama seperti HPL yang ada di dapur itu. Dan untuk centilan-centilan seperti ini bikin keren juga teman-teman. Tapi menurut saya ini akan lebih keren lagi jika diteruskan sampai ke atas dan ke bawah. Oke, ini simple sih, nanti teman-teman tinggal request saja sesuai dengan selera teman-teman. Seperti ini. Nah, ini di bagian belakang menarik untuk penempatan kamar mandinya ya, di arah belakang sendiri, sehingga nanti ketika teman-teman tidur di sini posisi kepala tahu siapa yang datang. Kemudian ketika kamar mandinya dipakai, ini tidak melihat area dalam kamar mandi, misalkan seketika pintu kamar mandi terbuka, sehingga aman ya. Beda halnya nanti misalkan kamar mandi ada di samping ya, ketika teman-teman tidur menyamping ke sini, istri misalkan selesai buang air besar buka kamar mandi, biasanya kan bau-baunya itu ketika baru pertama kali buka tercium banget. Nah, ketika persis di samping kepala bisa terlihat dan ya nggak enak sih tidur-tidur lihat kloset. Tapi ini penempatannya di belakang, sehingga ketika mungkin suatu saat dibuka ya mungkin bau, tapi looksnya itu tidak tampak. Oke, kita masuk ke sini, ini langsung ketemu area wastafel, sudah ada kaca juga. Nanti teman-teman tinggal membersihkannya karena memang ini sedikit kotor ya. Kemudian di samping sini juga sudah disediakan stop kontak, sehingga nanti misalkan mau pasang hair dryer itu juga sudah ready. Nah, area basahnya juga di sini sudah disediakan, persis pojokan sendiri secara fungsional ini sudah dapat banget. Nah, dari kamar mandi ini masih ada satu spot untuk bapak-bapak yang rokok. Nah, ada area balkon yang cukup untuk parking dengan istri atau quality time, ngobrol serius, ngobrol santai sama istri sambil ngopi di area outdoor sini. Itu sedikit review dari kami. Dan mengapa sih teman-teman harus mengambil unit di lokasi ini? Karena yang pertama, lokasinya ini sangat strategis di Jalan Kaliurang KM7, sehingga nanti ketika teman-teman mau ke Pakuwon Mall, ke kampus UGM ataupun ke kota Jogja itu sangat terjangkau. Dan
Yang tidak kalah penting, fasilitasnya di sini sangat lengkap. Selain security 24 jam, teman-teman juga bisa menikmati jogging track setiap pagi, di mana itu sangat panjang yang cukup untuk olahraga teman-teman. Nah, untuk row-nya teman juga bisa lihat tadi itu sangat lega banget. Untuk mobil berpapasan itu sangat mudah. Nah, selain itu untuk clubhouse-nya ada swimming pool, kemudian ruang pertemuan, dan yang tidak kalah penting ada tempat untuk nge-gymnya, sehingga untuk kondisi badan teman-teman yang ingin memanfaatkan semua fasilitas itu tentunya akan sangat sehat sekali. Untuk harganya di lokasi ini tuh sangat variatif karena dari segi luas tanahnya yang berbeda-beda dan luas bangunannya. Nah, untuk luas tanah yang 114-an ya sampai 119-an dengan luas bangunan 130, harga mulai dari 2 miliaran. Dan untuk rumah yang tanahnya 120-an seperti yang kita review kali ini, itu dengan tipe 120 harga 3 miliaran. Dan untuk luas tanah yang 170, 180 sampai ke 300 meter persegi, harganya itu sangat variatif tergantung nanti luas bangunannya. Dan yang pastinya ketika teman-teman kepo ingin tahu update harganya, kontak saja langsung nomor yang ada di deskripsi, nanti akan dikirim press list terupdate-nya. Teman-teman yang mau survei, kontak saja langsung di nomor tersebut, nanti akan didampingi sama tim marketing yang ramah-ramah tentunya. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.